Kak Olan ngomong gini dengan canda tawanya, hehe Tuhan Yesus. Nah, kan? Adit. Tapi tidak lama kemudian apa ya? Memang sih firasat saya kuat bahwa hidayah itu walaupun kita mau bertahan sekuat apapun, doktrin sekuat apapun yang dimiliki orang tersebut, kalau datang hidayah itu datang tepat pada waktunya, itu sudah pasti hidayah itu akan masuk ke dalam hati seseorang yang betul-betul yang mencari kebenaran itu di mana. Karena kebenaran itu absolut, kebenaran itu sudah mutlak. Yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Seperti itu, teman-teman. Ya, Bang Zuma, aku boleh request nggak? Request apa? Bang Zuma. Tapi saya sapa dulu ya Kak Ulan ya ini. Bang Dedi Sihombing monitor, Bang Dedi. Iya Bang, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang Dedi. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, Alhamdulillah. Tadi Ana baru masuk. Ini Kak Olan yang baru mualaf ya. Iya. Betul Bang, betul. Alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayahnya kepada Kak Olan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan jalan yang lurus kepada Kak Olan. Tadi Ana mendengar Kak Olan belum sholat juga ya Kak Olan? Ya belum. Oh, maaf Kak Olan, ya kan? Bukannya Ana atau bukannya aku itu mau menasihati ataupun aku bukan orang yang juga yang pintar beragama, tapi ada di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara mukmin dan kafir adalah sholat. Ketika kalian tidak sholat, ketika kalian meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kalian samalah dengan orang kafir Iya, itu. aku sudah tahu apa maksudmu itu. Gini Iya, ya. Kak. Tidak bisa itu saya jelaskan di sini. Iya, karena iya, itu Kak. Makanya itu. Iya, Kak. Bang Dedi. Ini konteksnya beda. Konteksnya beda, jangan seperti itu. Tunggu. Jangan. Saya jelaskan. Jangan langsung mengklaim Bisa orang. jelaskan. Gak boleh, Bang. Gak boleh. Banyak mungkin yang belum saya ketahui, tetapi gini, bukan berarti saya tidak sholat itu saya meninggalkan iman saya, bukan, karena banyak faktor yang saya hadapi, cuma tidak bisa saya gubris di publik ini gitu loh. Ya mungkin Bang Andi tahu itu. Betul. Sepakat. Kalau saya paham Kak Ulan, paham. Gitu. Jangan langsung ngegas, agak lain kau Dedi. Nggak apa-apa gitu loh. Masa itu aku suka diajarin, cuman jangan lupa ini gitu. Saya paham. Di belakang itu saya diajarin loh sama Bang Handi gini-gini. Saya minta pendapat loh dari orang-orang gitu loh. Betul. Bukan tidak minta pendapat, cuman ada sebab penyebabnya gitu. Kenapa saya belum sholat? Karena ada sebabnya. Tuhan Mama ketahui kok itu. Betul. Nggak usah ditanggapi dulu untuk Dedi. Setiap yang mu'alaf ya, kalau Dedi mendengar di bawah, setiap mu'alaf itu mengalami ujian-ujian dari keluarga, dari lingkungannya. Ada saatnya dia nggak bisa melaksanakan salat itu karena ujian itu. Tapi ujian itu nggak mungkin pula dibeberkan satu persatu di sini. Ini yang harus kita pahami. Kondisinya dia ingin salat, tapi kondisinya nggak memungkinkan gitu. Ada saudara-saudara kita tuh yang mu'alaf sampai ditendang sama orang tuanya, sampai dia melaksanakan salat itu dia siap bersunat, ditendang itu yang disunat itu. Jadi di situ kita harus
paham kondisinya. Jadi jangan ujuk-ujuk juga, bukan olannya nggak mau menerima dan nggak paham. Karena juga guru-guru yang di atas juga pada mengingatkan, mengajarkan begitu. Ya, Dedi ya harus paham situasi dulu, baru kita ini memberi masukan. Ya, lanjut. Iya. Siap, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pita. Bahkan Bunda ya, Lanjut, lanjut. ya, bahkan Bunda, ini saya ceritakan ya, bahkan Bunda, saya berbohong loh dengan keimanan saya gitu loh. Saya berbohong, menutupi, jangan sampai apa yang kejadian terhadap keluarga saya terjadi kepada saya. Saya punya anak, saya perempuan. Kalau laki-laki bebas, laki-laki bisa loh kemana aja, bawa baju satu pergi kemana-mana bisa. Saya perempuan, nggak mungkin dong anak saya gondol gitu loh. Terpaksa saya tutupi keimanan saya dengan beberapa faktornya itu gitu loh. Seandainya terjadi kepada saya seperti itu, saya bisa apa gitu loh. Benar, karena nggak semua itu mulus saja jalan pada saat saudara-saudara kita yang mu'alaf ini berbagai macam tantangan yang mereka hadapi. Untuk kuat aja mereka menghadapi kondisi-kondisi yang ada, itu kita udah bersyukur gitu. Biar bertahap dulu gitu. Bertahap mereka untuk melaksanakan apa yang Ya gini Bunda, saya bilang Bunda ya, saya mualaf ini Bunda, saya tidak menerima uang ya. Siapapun yang bersedekah sama saya dengan cara dia kasih saya uang, saya tidak akan terima. Tetapi kalau dia memberikan saya sejadah, dia memberikan saya itu seperti kain sholat, saya terima, saya kirim alamat saya gitu loh. Saya bilang loh sama Bang Andi seperti itu. Tapi kalau uang, saya tidak menerima uang. Jadi jangan dibilang saya masuk muslim ini saya cari uang. Bukan, saya punya uang, saya banyak uang. Nggak perlu bilang-bilang saya masuk muslim, saya mengharapkan uang segala macam. Tidak, ya. Itu dari hati saya dan saya tidak punya paksaan itu. Dipaksa siapapun. Dan saya tidak menerima bantuan uang dari siapapun. Udah. Itu saya tegaskan gitu. biarinlah komentar orang, jangan direspon banget Olan. Yang penting istiqomah, kuat dalam menghadapi tantangan. Kalau harapan Bunda secara ini, Olan kuat menghadapi apa-apa yang akan menjadi tantangan untuk kehidupan Olan, anak-anak Olan juga bisa tetap dekat dengan Mama. Semoga beliau juga cepat sehat. Olan juga bisa berkumpul dengan yoga dengan mamanya. Bunda paham banget awal-awal yoga dengan semua itu. Bunda Ya, terima kasih Bunda. Bunda komunikasi terus juga sama Rifa. Ya. Kepental. Ya Allah ya Karim. Insyaallah. Ini sedikit tentang masalah ilmu tentang sholatnya orang mu'alaf ya. Di dalam hukum fikih, al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Maka untuk seperti kasus-kasus mu'alaf gitu loh. Selama dia posisi dalam hati bukan berarti dia itu udahlah saya nggak sholat gitu, maka itu tidak bisa dihukumi posisinya yang tadi seperti akhi Dedi bilang ya, yang dimaksud daripada orang Islam tapi tidak mau sholat itu ma bainal kafir wal mu'min as-shalah itu. Jadi harus melihat rujukan dari fikihnya. Jadi bukan berarti ya ujuk-ujuk setiap orang tuh udah mau mu'alaf dia, masuk Islam dia. Wah kalau nggak sholat kafir. Fahami dulu ketika orang melakukan suatu amalan ibadah. Bila tidak dilakukan dengan ilmu, ibadahnya mardudatun la tuqbalu. Tidak diterima. Lalu bagaimana seorang yang mu'alaf secara dia belum mengerti tentang mengenai masalah
syarat rukun wudu, syarat rukun sholat. Ya proses pertama adalah bagaimana caranya kan gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk dakwah langsung, wah udah mualaf udah masuk Islam nggak sholat, kafir lagi. Ustadz kiai macam apa yang modelnya kayak gitu? Ya inilah yang namanya kalau ngaji dakwah itu jadi orang-orang yang beragama tapi literlek cara baca tentang masalah itu ya kayak gini hasilnya. Jadi banyak orang yang mualaf tiba-tiba ketemu dengan Islam-Islam yang kayak gini tuh jadi kayak lah ya udahlah gue kafir lagi aja kalau gitu. Nah, hati-hati ya. Hati-hati teman-teman. Jadi ngopinya kalau kata Bang Zuma yang jauh lagi. Ngajinya baca kitabnya kurang banyak gitu. Kurang banyak. Jangan ujuk-ujuk orang baru mualaf kemarin. Baru berapa hari mualaf tiba-tiba. Waduh. Kafir lagi nggak sholat. Tapi belum tahu gimana wudhunya. Gimana ini. Aduh. Ya Allah. Bagaimana orang tidak balik lagi, Ustaz Hanafia? Ketemu kau nggak sholat, kau mualaf kau. Kafir kau. Itu siapa? Ya Allah. Nabi Muhammad itu dakwahnya itu orang yang di luar maunya masuk ke dalam. Nabi Muhammad tuh pengen yang di luar supaya jadi muslim. Ini ada orang baru mualaf berapa hari malah dicasur kafir lagi. Kau umat Nabi apa kau umat siapa kau? Aduh, gue bingung gue kalau ustadz TikTok nih bingung gue. Tahu ngajinya di mana, mondoknya di mana. Makanya ngaji itu teman-teman, jangan kiainya jangan cuman al Google, al YouTube, al Facebook, al Instagrami. Mondok yang bener gitu loh. Mondok di pesantren apa gitu loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Macam mana orang nggak mualaf jadi kafir lah? Rasulullah tuh pengen orang kafir jadi muslim. Ini orang baru mualaf berapa hari udah dijas kafir kau nggak sholat kau. Dia nggak tahu gimana wudhu, gimana sholat. Kau bilang kafir kau. Cemana kau ngajinya kau? Malah dibawanya nggak tahu tentang hadis. Asbabul wurud nggak tahu kau. Ngaji lagi lah. Capek aku ngomong sama ustadz yang kiainya al Google, al YouTube ini. Al Facebook, al Instagram ini. Aduh, lanjut. Siap, Bisa Ustaz Hanafi. dengarkan. Ini aja nih. Ini dari mualaf juga nih ngomong didengerin. Bilang itu jangan ngegas woy dengan Olan. Dia tidak tahu berapa besar risikonya untuk menjadi mualaf, bukan gampang. Jangan begitu. Asalkan dia sudah Islam, biarkan dulu. Berapa banyak itu orang Islam yang tidak sholat? Banyak. Kau pikir kau seperti malaikat? Jangan begitu sesama Islam. Tuh, dari mualaf aja begitu loh maklumi. Iya, betul Bang Handi, betul. Dia pikir kali gini kali Bang Handi. Mualaf gitu loh. Udah langsung sholat. Takutnya dia sholat di belakang orang anak-anak kecil yang kalau sholat tuh kan bercanda. Kan nggak tega ngeliat mualaf tendang-tendangan. Kan ngeliat anak kecil, sholatnya nendang nih gitu kan. Aduh. Wassalam dah orang-orang. Iya. Izin host, telepon mau naik lagi host. Iya, tunggu dulu Bun. Saya sapa dulu ini Ade Hasian. Apakah ini akun kecilnya Ade Hasian? Ade Hasian monitor. Monitor Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Hasian gimana? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya seorang muslim Bang. Siap. Oke. Saya bisa nanya sedikit sama Bang Zuma Bang? Insya Allah kalau beliau monitor, karena Ya. di bawah ada Hinor yang tadi barusan mualaf. Mbak Hasian itu mau naik dulu bentar. Mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Gini Bang, walaupun Bang Zuma nggak monitor, mungkin yang lain bisa jawab ya. Gini Bang, jujur, aku kan sering dua atau 3 bulan terakhir itu aku sering nontonin Bang Zuma gitu kan, sering downloadin juga gitu video-video Bang Zuma di YouTube gitu, sebagai penguat iman juga sih salah satunya. Tapi semenjak sering nonton, kayak ada timbul suatu pertanyaan gitu loh Bang di hatiku. Jadi gini Bang,
bukan aku meragukan keyakinanku sebagai seorang Islam ya, sebagai seorang Muslim. Tapi aku tuh bertanya gini aja. Menurut keyakinan kita, Allah itu kan maha mengetahui gitu ya. Dari awalnya alam semesta ini diciptakan sampai nanti hari kiamat, Allah mengetahui semuanya gitu. Nah, kenapa alasan gimana ya maksudnya? Apa sih tujuan Allah gitu, maksud dibalik semua kejadian-kejadian di alam semesta ini? Contohnya, semua sesuatu itu atas izin dari Allah ya. Nah, kenapa sampai Allah itu mengizinkan dengan adanya terciptanya agama Kristen gitu. Terus kenapa segala sesuatunya kan kayak aku dengar-dengar dari Bang Zuma itu si Nabi Isa itu kan sudah ngomong nih, waspadalah kepada penyesat yang menyamar dengan menggunakan nama dia gitu kan. Nah, itu kan jauh dari sebelum kejadian. Sedangkan Allah sudah ibaratnya sudah ngomong nih ke Nabi Isa bahwa bakal ada penyesat-penyesat. Nah, kenapa Allah mengizinkan itu kalau ujung-ujungnya bakal ada Cukup ya Mbak, udah kericuhan dipahami gitu. Mbak, kepanjangan Mbak, udah dipahami, saya rasa dipahami Ustaz Hanafi. Silakan Ustaz. Teman-teman yang dirahmati Allah, buat teman-teman Muslim, saya selalu mengulang-ulang sangat sederhana yang mengganggu pikiran kita, karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Misalnya Allah itu kan maha tahu ya, lalu untuk apa kita, untuk apa kok ada agama lain dan segala macam gitu kan. Teman-teman, karena kita tuh mengaitkan pengetahuan Allah itu dengan tempo, dengan waktu, dengan ukuran manusia. Teman-teman, buat Allah itu tidak ada yang namanya kemarin, tidak ada yang sekarang, tidak ada masa yang akan datang. Berbeda adanya alam semesta ini yang terpisah-pisah. Adanya bumi, adanya matahari dengan atmosfer bumi yang berbeda, mengurai cahaya, oksigen, apapun yang ada di alam ini berbeda-beda. Tapi itu tidak berlaku buat Allah Rabbul Jalla Jalalu yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ingat, di dalam keyakinan orang yang ngaku Islam, ya yang ngaku Islam nih, maka di situ ada namanya qada dan qadar. Maka ada kalimat, kalau kita belajar kitab, ada al-insan bainal musayyar wal mukhayyir, karangan daripada seorang ulama yang luar biasa. Manusia itu ada takdir yang dia nggak bisa ngerubah, tapi ada takdir yang dia bisa merubahnya. Allah itu menciptakan surga itu karena kalimat dia ada yang mengiyakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah juga menciptakan neraka itu karena ada yang menidakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Kita nggak bisa, ada takdir yang kita nggak bisa ngerubah. Contoh, saya mau lahir jadi rakyat Cina, Amerika, Singapura, nggak bisa karena kita udah terlahir. Tapi kita ada sesuatu yang memang kita bisa merubah. Kalau kita mau merubah, saya milih ayah inilah Pak Jokowi, nggak bisa. Ayah kita sudah yang ada gitu loh. Nggak bisa kita ngerubah itu. Tapi kita bisa merubah ke depannya. Kamu mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau apa, itu pilihan di kamu sekarang ini. Kau mau beriman juga nggak ngefek ke Allah. Kamu mau kafir pun nggak ngefek sama Allah. Allah itu nggak butuh sama makhluk. Tapi makhluklah yang butuh kepada Allah. Satu dunia beriman kepada Allah tidak akan mungkin menambah kemuliaannya Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Satu dunia kafir sama Allah tidak akan mungkin merugikan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Kalau bahasa kitanya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kamu mau melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu pengen melakukan kejahatan, kejahatan pun berimbas untuk dirimu sendiri. Justru karena Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah ciptakan seluruhnya agar kiranya manusia itu bisa memilih, kamu mau apa? Ya. Kamu mau gimana?
Sudah dikasih sama Allah panca indera ini bukan hanya penglihatan, tapi juga ada pendengaran, juga ada pengecap, juga ada perasa, dan bahkan ada akal. Yang mana semua kelengkapan yang Allah berikan ini adalah tujuan kita untuk mencari sesuatu. Makanya di dalam diri manusia itu ada sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Kita bisa mengetahui ini benar atau tidak sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing. Kita bisa melihat, walaupun penglihatan kita terbatas, tapi itu dikasih itu. Nah, itulah hikmah di balik semuanya. Kenapa Allah harus menciptakan ada surga, ada neraka, ada muslim, ada Yahudi, Nasrani, Majusi yang nyembah matahari, bulan, bintang, nyembah api. Itu disuruh sebagai ujian buat kita semuanya untuk mencari yang namanya kebenaran. Bukan berarti Allah tidak sayang, justru Allah menciptakan ini, Allah Maha Tahu. Untuk memilih semuanya, mana di antara orang-orang yang benar-benar dia menggunakan akalnya. Gitu, Bunda. Sementara itu aja. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin udah Saya singkat aja. Ustaz. Hanya ada satu dinul atau agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam. Selain itu noi. Satu, kedua, iblislah yang merasuki orang-orang berpikir bebas untuk membuat agama baru. Ya monggo. Ada surga, ada neraka. Silahkan memilih. Itu dari saya. Guys, siap. Makasih Bang. Terima kasih atas jawabannya. Oke, udah paham Bang. Makasih ya Bang. Saya izin turun Bang. Siap, Asian. Kita dulu. Asian, Anda pilih mana? Surga dan neraka? Surga dong Bang. Ya surga. Kalau surga itu Islam atau di luar Islam? Islam. Ya udah selesai. Nggak usah urus yang lain lagi. Lanjut, makasih. Oke, Ya, makasih, saran Bang. saya Bunda Hasian perdalami lagi akidahnya. Saya buka komal kok kalau hari Minggu jam 7 waktu Indonesia Barat karena saya tinggal di Jakarta. Silahkan masuk komal-komal. Bunda Hasian ingat ya teman-teman, mobil khusus seluruh teman-teman. Saya selalu katakan energi orang itu menular. Ya, kumpullah sama komal-komal yang mendatangkan pengetahuan. Jangan masuk komal-komal yang nggak jelas. Karena energi orang itu menular. Kamu adalah hasil dari lingkungan kamu. Karena lingkungan kamu tuh membentuk dirimu. Membentuk kebiasaanmu hingga nasibmu. Maka jika lingkungan kamu baik, kamu akan baik. Tapi jika lingkungan kamu buruk, kamu akan ikut buruk dan semakin buruk. Lingkungan yang sama hanya akan menciptakan nasib yang sama. Maka teman-teman, jika kamu ingin mengubah nasibmu, maka ubahlah lingkunganmu. Almar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Seseorang itu tergantung perangai, sikap, agama temannya. Maka hendaklah ia mengetahui dengan siapa ia berteman. Kalau masuknya ke komal-komal yang Islamnya kadang ngomongin agama, ngomongin ini nggak jelas, nggak ada referensi. Dia ngambil rujukan dari mana? Menurut saya, menurut akal saya. Hei, emang situ penting. Masuk ke komal-komal yang dia jelas. Dia dulu mondoknya di mana, lulusan pondok dari mana, ngajinya di mana, ada referensi. Karena agama itu riwayat. Nggak bisa ngomong tentang agama itu, menurut saya, siapa sih itu? Emang penting. Karena agama itu riwayat. Kita kata guru kita, guru kita kata guru kita, guru kita kata guru kita, sampai tabi'in, sampai kata sahabat, sampai kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak akan mungkin berkata-kata, in huwa illa wahyu yuha, dari Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Saran saya, Bunda Hasian, yang Islam termasuk Muslim di bawah semuanya, masuklah ke komal-komal yang posisinya mendapatkan pengetahuan tentang akidah lebih baik. Jangan masuk komal-komal yang gak jelas gitu. Allah Ta'ala alam bisawab gitu. Siap, makasih Bang. Insya Allah selalu istiqomah Bang. Terima kasih Bang. Asian ini belum ini pacarnya menikah. Iya, jadi ini teman-teman ada ini. Kita naikkan dulu. Ada yang mau disampaikan sama. Ya, gimana, Dek? Ya, jadi maaf tadi kebentar ya Bang semuanya, Pak Ustadz semuanya. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih. Digedein suaranya, Dek. Kecil suaranya, kecil suaramu. Halo. Kedengaran gak Bang? Dengar. Lanjut.
Saya banyak mengucapkan terima kasih buat kita semua yang ada di sini, Bang. Saya juga nggak mengurangi rasa hormat saya. Saya juga punya kesibukan lain untuk menafkahi diri saya sendiri apa gitu. Maksudnya bukannya apa. Saya pamit, Bang. Di lain apa nanti saya tetap join nanti, Bang ya. Itu aja yang mohon Siap, bimbingannya semuanya, Abang. Ya, bila ada saya yang salah semenjak kita komal tadi, saya minta maaf. Di situ ada kali nggak? Ada kali nggak di situ? Hah? Ada kali nggak? Ada kali nggak? Sungai, ada sungai di situ? Nggak ada kan? Nggak ada. Oh, kalau umpama ada sungai di situ, kau langsung nyemplung. Bismillah ya Allah, mandi hadas besar. Kau nyemplung langsung itu, supaya hilang itu yang namanya kekafiran masa lalu. Atau kau mandi saja pakai shower atau pakai gayung. Niat saya mandi hadas besar kan Allah. Sudah keren kalau kayak gitu. Sudah Ustaz Hanafi. So, kalau ada waktu kau Bahkan bisa. dia tadi udah sholat Jumat, Ustaz Hanafi. Oh ya, ya udah kau Iya. ikut aja dulu lah. Kalau belum tahu pokoknya ikut aja. Sholat aja udah ikut aja. Orang ruku, orang sujud, orang udah kelar assalamualaikum kau selonjor. Ada orang tidur, kau ikut aja tidur di situ. Ada orang makan di masjid, kau ikut. Gitu ya. Nggak usah pusing sudah. Gitu. Lanjut. Sehat selalu. Makasih, Bang. Oke, Bang ya. Iya deh, Negara iya. Indonesia, Siap. negara hukum. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pula dia ini. Cemana dia bisa makan pula dia. Turun. Iya deh, iya siap. Ya, Christian, monitor. Ya, Gimana, Bre? Gimana? Selamat malam, saudara. Malam, saudara. Gimana kabar, sehat? sehat, puji Tuhan, sehat. Mantap. Aslinya dari mana, Bang? Saya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Itu Jawa Timur di Kalimantan ya? Wow, Sumatera itu. Iya. Gak apa-apa, santai-santai lah kita di sini. iya, Kena virus Bang Zuma Iya, pula. betul. Iya. Jawa Timurnya mana Bang? Kita dari Madura Bang. Abang Jawa Timurnya mana Bang Christian? Oh, saya dari Kediri. Oh Kediri. Oh, dari Kediri. Dari Kediri, Ustaz Hanafi. Kenapa Kediri Bang? itu kalau tidak salah di Tanya Bang Inspirasi, tanya dia itu. Kenapa orang Jawa Timur kok bisa Kristen? Kenapa milih Kristen gitu? Tanya Bang Inspirasi. Iya. Kok bisa gitu ceritanya, Bang Christian? Gejala awalnya itu kayak gimana? Ntar ya. Ya, siap. Saya ingin menanggapi mu'alaf dulu gimana? Boleh ya? Bebas, di sini bebas. Yes, ya. Ya. Oke. Saya menanggapi tentang mu'alaf ya, yang mungkin yang viral itu Olan ini ya. Menurut saya, Olan tuh backgroundnya Kristen ya, Bang? Dulu. Kristen ya. Oke. Betul. Jadi menurut apa yang saya alami secara pribadi ya, bagaimana mengenal Tuhan. Ya. Yang jelas kemungkinan besar Olan pada waktu Kristen, ya karena mungkin lahir dari keluarga Kristen lah. Sehingga dalam proses kehidupannya mungkin hanya sebatas Kristen casing gitu ya. Tidak masuk kepada dimensi rohani begitu. Artinya dimensi rohani itu adalah di mana seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, ini memang ada dimensi rohani ya. Masuk bagaimana? Empuk. Ya, dimensi Kristen. Nah, sehingga kondisi seperti ini Kopinya dibikin kental dulu Gurunda. Kopinya dikentalin dulu Gurunda. Ya, lanjutkan.
Oke. Yang dialami oleh Olan ya. Jadi belum benar-benar dalam tingkat penghayatan yang dalam untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya. Itu dasar yang mungkin belum terjadi dalam hidupnya, hanya sebatas dia orang Kristen ya. Ini dasar sebelumnya. Kemudian dia bisa mualaf ya, mungkin saya akui apologet Islam seperti Bang Juma itu hebat, luar biasa ya di dalam menggoreng ajaran Kristen supaya kelihatan begitu ya. Kemudian ini, loh, halo? Iya, halo? Ya. Sehingga Olan mualaf itu sebenarnya dia belum tahu ya siapa sih sebenarnya Allah dan Rasulnya. Belum tahu sebenarnya dari konteks sejarah loh ya, kita ngomong konteks sejarah. Ya bagaimana munculnya seorang nabi yang dari Arab ini. Ya. Dan itulah yang jadi penyebab utamanya, yaitu penyebab dari belum mualaf dan mau mualaf itu. Yang kedua tadi belum tahu Allah dan Rasulnya, yang mana muncul pada abad ke-7 di Arab. Itu salah satu penyebabnya. Sehingga saya pribadi ya, mungkin sampai akhir hayat dikandung badan, tidak akan mungkin mualaf. Meskipun si Juma... Amin. Amin ya Allah, istajib sana ya Allah. Amin. Mudahan nggak masuk kayak gini ke Islam, karena Islam nggak ada yang kayak gini emang. Lanjut. Membuat saya mualaf. Ya, mengapa? Masalahnya begini. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Masalahnya begini Bang. Iya, silakan Bang. Yesus adalah Tuhan. Ya. Lanjut. Tuhan bagi kodok. Saya ngomong baik loh ya. Enggak, Tuhan Yesus itu Tuhan bagi kodok. Dengarkan dulu Cuma. Iya, silakan Pak Mantan. Dulu Cuma ya. Jangan Yesus emosi, santai aja napa. Yesus adalah Tuhan bagi kodok. Jadi manusia ini ya, yang hadir di Israel itu tidak ada hubungannya dengan Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab. Betul. Memang nggak ada hubungannya. Oleh sebab itu, ya, tidak ada sudut pandang yang benar keberadaan Yesus dipandang menurut Islam. Ya, yang baru muncul 600 tahun setelah Yesus. Tidak ada sudut pandang yang benar. Mungkin si Juma hafal ayat Alkitab, oke. Tetapi si Juma menghafal ayat, mengerti ayat, dipahami menurut pikirannya yang terisi Islam pada abad ke-7 di Arab. Oke. Cukup, gantian. Cukup ya. Yesus itu juru selamat, bukan juru Kristen. Selamat dalam bahasa Ibrani itu shalom, sama dengan bahasa Islam. Jadi Yesus adalah juru Islam. Itu dulu yang Anda harus pahami. Sedangkan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, Yesus ini bukan juru Kristus, bukan. Yesus ini adalah juru selamat, juru shalom, salam, Islam. Kami umat Islam bangga dengan itu. Ya, ilmu cocokmologi. Sama dulu. Gantian kita dong. Gantian dong. Yesus itu kan juru selamat. Bukan Yesus itu juru Kristus. Bukan juru Kristus Yesus itu, tapi juru Islam. Makanya dia itu melakukan prosesi ibadah, rutinitas ritualnya selayaknya kami Islam. Oke, sabar ya, sabar. Pegangan. Jadi gini, saudara. Kalau Kristen itu, sabar. Ilmu Anda itu masih setai gigi dari saya. Belum ada Kristen yang mampu menghadapi saya, melawan saya, berbicara mengenai Bible. Paham? Diam dulu. Tak ajarin malam ini ya, mumpung masih ada nyawamu di dalam tubuhmu. Sabar. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus.
Di dalam Matius 24 nomor 5. Penyesat itu akan berkata, akulah Kristus. Berarti orang Yahudi wajib waspada kepada makhluk yang muncul mengaku Kristus. Kristus itu adalah makhluk yang diikuti Kristen. Makanya Kristen itu artinya pengikut Kristus. Artinya pengikut penyesat. Ambil kipas angin, putar kipas angin, nyalain kipas angin bang, di sampingnya bang. Jadi Kristen itu artinya pengikut penyesat. Itu Kristen. Kenapa demikian? Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Nih coba pelototin pakai dua mata. Buka kitabmu sekarang bung, baca Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesat berkata, akulah Kristus. Berarti Kristen adalah pengikut penyesat yang bernama Kristus. Tepuk tangan dong, yang di bawah dong, tepuk tangan. Berbanggalah kalian wahai mu'allaf, karena kalian sudah meninggalkan si penyesat. Nah, sama dulu, sedikit lagi. Sehingga Yesus yang adalah nabi di tengah-tengah Bani Israel, dia datang mengaku dengan mulutnya sendiri kalau dirinya itu adalah anak manusia. Yohanes 1 nomor 51, langit terbelah dan malaikat naik turun menuju kepadaku yang adalah aku anak manusia. Tepuk tangan dong yang mu'alaf, tepuk tangan. Alhamdulillah kalian tinggalkan pengajaran meninggalkan penyesat. Kemudian Kristus yang datang kepada Paulus di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Nabinya, utusannya, rasulnya yaitu Paulus, Kristus sang penyesat berkata melalui rasulnya yaitu Paulus. Apa katanya? Paulus katakan kepada pengikutmu, kamu menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria, tapi dari penyesat yang mengaku Kristus. Itulah yang Kristen sembah. Islam datang kemudian mewaraskan orang-orang Kristen yang masih mau kemudian waras. Silakan Anda bantah. Yang kamu sembah adalah Kristus. Makanya kamu Kristen, sedangkan Yesus itu Muslim. Dia adalah orang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Dan karena kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Yesus orang saleh. Yesus bukan orang Nasrani, Kristen bukan. Yang orang Kristen itu yang Kristus tuh, yang penyesat itu. Silakan bantah saya pakai ilmu, pakai dalil. Terima kasih Bang Bima. Ya, jangan lupa cebok Bang ya. Ya, Anda benar tapi keblinger. Nah, ya, mengapa keblinger? Kamu sudah memframing ayat-ayat Alkitab menurut otakmu yang terus. Tadi sudah saya katakan loh ya, Yesus yang hadir pada abad pertama itu tidak ada hubungannya dengan Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab. Maka tidak ada sudut itu menurut Islam. Begitu loh Bang, cuma yang saya kasihi di dalam Cup, jangan nangis. Bantah tentang Kristus yang kau sembah itu, silakan. Ini Bang Cuma ya. Ya, silakan Bang. Bang Cuma ya, silakan Bang Christian, penyembah Kristus, silakan. Nah, saya bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 18 sampai 31 ya. Oh, siap. Maksudnya Injil ini dicatat ya. Ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak Israel dalam kitab ini. Tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Ya, Yesaya 43 ayat 3. Akulah Tuhan Allah Juru Selamat. Berarti Yesus itu Allah Juru Selamat. Ya. Dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Bang Cuma yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi begini.
dalam Yohanes ini memberikan satu kesimpulan tentang maksud Injil ditulis. Artinya begini, Bang. Jikalau Yesus bukan Tuhan, juru selamat manusia, maka tidak ada Injil yang ditulis tentang Yesus. Ini perhatikan baik-baik ya. Saya ulang lagi. Jikalau Yesus bukan Tuhan juru selamat, maka tidak ada Injil atau tidak ada kitab perjanjian baru, Bang. Oleh karena Yesus adalah juru selamat, maka ditulislah misi Yesus ini ke dunia ini. Tujuannya apa, Bang? Supaya yang dicatat ini, ditulis ini, bisa disampaikan kepada umat di seluruh dunia bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Oleh sebab itu, Bang, kalau saudaraku muslim yang saya kasih ini sering comot-comot ayat perjanjian baru untuk menunjukkan seperti katakan Bang Juma, Yesus bukan Tuhan dan sebagainya, pokoknya bukan Tuhan. Itu sebenarnya seperti penumpang gelap, Bang, yang mengacak-ngacak. Wong backgroundnya munculnya ayat kitab ini loh, didasarkan Yesus dulu selamat gitu loh, Bang. Maka saudaraku muslim seperti Bang Juma tuh hebat, hafal ayat. Saya tuh nggak hafal loh, Bang. Tapi Bang Juma hebat hafal. Karena begitu hafalnya kan Bang Juma dapat cuan banyak. Cukup, jangan curhat, Cuman curhat. Tapi Udah diam, tak ajarin lagi. Udah diam, duduk yang erat ya, jangan gemeteran. Jadi gini, saudara penyembah Kristus. Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan Bani Israel, bukan seorang manusia bergelar utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Makanya Yesus yang adalah nabi, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel muridnya, bukan ke Kristen ya. Kristen ini kan penumpang gelap. Ini Kristen ini muncul belakangan, penumpang gelap yang nyamar-nyamar dari ajaran nabi palsu. Dia mengatakan bahwasanya apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Di dalam Yohanes 14:31 malah dia katakan apa? Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan aku melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Yesus yang adalah nabi adalah oknum yang diajarkan kemudian kepada Bani Israel untuk diimani sebagai rasul, bukan diimani seperti Tuhan, seperti layaknya ajaran Kristen yang muncul belakangan dari nabi palsu tadi. Kemudian yang perlu saudara pahami adalah Yesus ketika datang di tengah Bani Israel nih, Anda boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarlah wahai orang Israel, yang kumaksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan kita untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jadi juru selamat itu Tuhan mengutus kemudian hambanya yang suci Yesus untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu Taurat. Tutup cerita, tak ada hubungannya dengan Kristen. Nah, Yesus adalah pihak pertama, pihak kedua adalah Bani Israel. Kristen ini pihak keberapa? Pihak ketiga dia. Kristen gak ada di situ. Kristen ini serigala, pihak ketiga. Makanya Yesus berpesan kepada pihak kedua, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Oke? Nah, kemudian ketika nasihat Yesus ini tergenapi, muncul Paulus in the gang, mengajarkan bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus di dalam bilik. Pergilah Paulus ini kemudian kepada pihak kedua. Tapi kemudian pihak kedua menolak. Siapa lo? Tuhan kami bukan manusia dan bukan anak manusia. Siapa lo? Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Siapa lo? Tidak ada Mesias yang jadi Tuhan, gak ada. Siapa lo? Makanya Paulus, orang cerdas ini dan licik-picik ini, menulis surat
dalam Galatia 1 nomor 15, 16, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kepada pihak ketiga, Kristen, pemakan babi dan pemakan anjing. Sehingga Paulus ini mengatakan bahwa dia diutus untuk non-Yahudi. Siapa non-Yahudi? Pihak ketiga. Pernah nggak Yesus mengajar kepada pihak ketiga? Nggak pernah. Pihak ketiga itu gugup, kata Yesus. Seperti saudara Kristen ini adalah anjing dia ini. Menurut Yesus, maaf, bukan menurut saya. Oke? Sedangkan wanita Kanaan aja jelas datang bertemu langsung dengan Yesus disebut anjing. Apalagi saudara Kristen yang memang pemakan anjing tiap hari, kan gitu. Jadi saudara, saya masih kembali kepada tema. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus ini adalah oknum penyesat yang Yesus Nabi yang datang kepada Bani Israel nubuatkan. Waspadalah kepada Kristus palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu. Coba Anda baca dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan Kristus palsu dan juga nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Saya ulang, Matius 24 nomor 24. Yesus berpesan kepada pihak kedua muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Ada enggak kemudian di luar pihak kedua ini pengikut Kristus? Ada, namanya Karisteng. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus palsu, karena ada dua Kristus. Kristus asli adalah junjungan Bani Israel, yang murid-muridnya yang melakukan Torah. Dan Kristus palsu yang pengikutnya adalah pemakan babi, pemakan anjing, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah manusia, bla 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 dan seterusnya. Itulah Karisteng. Jadi Kristus palsu pengikutnya adalah pihak ketiga yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, yang kelak akan diusir oleh Yesus. Pihak ketiga ini datang kepada Yesus. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermukjizat pakai namamu, Yesus? Apa kata Yesus kepada pihak ketiga? Enyahlah daripada aku, Kristian. Aku tidak mengenal kau, Kristian. Engkau adalah pembuat kejahatan, Kristian. Percuma kau ngulik-ngulik perpuluhan tiap bulan, Kristian. Itu dalil, Bang. Itu data. Jadi Kristen itu pengikut Kristus, tapi Kristus palsu yang keluar dari kubur. Itulah Kristus yang kau ikuti, si setan itu. Begitu, Kristian. Lanjut. Jangan nangis kencang kali ya. Biasa aja. Sebuah kebohongan kalau jangan katakan saya bohong, bantah dalil saya supaya saya ketahuan bohong. Kalau Anda cuman curhat, cuman merepet, percuma. Bantah dalil saya, baru Anda bisa mengatakan bohong atau tidak. Silakan. Katakan, cuma diam. Saya ganti bicara lo ya. Diam. Jangan bilang bohong kalau tidak bisa buktikan, Bang ya. Langsung aja. Mana dalil ya? Yang kau bantah itu dalil, yang kau bantah dalil. Dalilnya sudah saya baca. Kan? Apa? Yohanes 30, Yohanes 20 ayat 30-31. Oke. Yang mana itu merupakan, loh kamu kok ngomong? Enggak. Soalnya Yohanes 23 saat itu Yesus justru mengaku Mesias di situ, Bang. Bukan mengaku Tuhan. Anda ngerti Mesias nggak? Mesias adalah manusia yang diurapi, kucelok, pendeta kok pembohong. Mesias itu artinya manusia yang diurapi. Di situ yang pembohong kok nuduh saya. Udah lanjut aja kebohongannya, silakan. Nah, cuma pembohong. Ya, silakan saudaraku Kristian, tukang bohong, lanjut. Nah, cuma pembohong. Silakan. Bantu dirimu dengan memberikan data, silakan. Coba ini cuma Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Maha Kudus berarti dia bukan makhluk yang keluar dari kubur, cuplis. Mesias itu artinya juru selamat. Mesias itu juru selamat apaan? Mesias itu manusia yang diurapi, yang diutus untuk menyelamatkan umatnya dari sang juru selamat, yaitu Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi.
Yang diurat itu dari kata Kristus Juma. Iya, Harun juga Kristus. Blekop. Saul juga Kristus, Daud juga Kristus, Harun juga Kristus. Bukan cuman Yesus. Saberakokok. Tapi kan Mesias. Yesus kan Mesias. Mesias itu Ibrani. Nah, iya, Kristus itu Yunani, sama doang. Bukan literasinya ya. Udah. Kamu selamatkan dirimu, saudara Kristen, selamatkan dirimu dari Mesias palsu yang Yesus nubuatkan tadi. Silakan. Nggak usah curhat. Aja tolong ukur kebenaran Kristen menurut mulut Juma. Itu aja gampang kok. Bantah dalilnya, Cak Ayu. Yesus mengatakan, Matius 24 nomor 4, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang mengaku Yesus, datang mengaku Kristus. Dan itulah yang kau sembah, yang datang kepada Paulus. Itu loh bang, bantah dalilnya. Bantah dalil, jangan nangis mulu, dari tadi nangis aja. Bantah dalil, bantah dalil. Ya. Silakan. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka tidak muncul Kristen, Bang. Itu. Justru karena penyesat ini, kata Yesus, akan menyesatkan banyak orang. Cak Ayu. Matius 24 nomor 5, Kristus tersebut, hei saudara, Kristus tersebut akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 5. Kalau Yesus itu pembohong, boleh saja Kristus itu tak ada dan Kristen ini nggak ada, atau orang yang banyak ini tidak ada disesatkan. Tapi Yesus itu kan harus dipercaya. Menurut Yesus akan datang Kristus palsu dan menyesatkan banyak orang. Kalau bukan Kristen dan bukan yang datang kepada pendiri Kristen, lalu Kristus palsu itu mana? Dan orang banyak yang disesatkan itu mana? Kan cuma Kristen. Setelah itu, sadarilah, saya di sini dengan teman-teman bukan mau menghina, merendahkan, enggak. Mau meluruskan kalian, mengangkat derajat kalian. Yang tadinya nyembah setan, menjadi kepada menyembah Tuhannya setan. Hanya kepada dia saja engkau harus berbakti, kata Yesus. Enyahlah daripadaku. Itu kata Yesus tuh, hanya kepada dia saja. Allah saja, jangan kepada Yesus, Cak Ayu. Kristus palsu yang kau sembah itu akan ditunjang nanti sama Yesus ke neraka. Ayo. Bantah dalilnya. Jangan serang pribadi saya. Bantah dalilnya. Intinya gini aja, Bang kok. Apa itu? Bisa saya katakan gitu. Iya. Bang ini kan Muslim, Islam. Agamanya baru muncul 600 tahun setelah Yesus. Yesus itu orang soleh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang, Yesus itu Muslim. Salah kamu takut toh saya ngomong. Bukan. Yesus itu Muslim. Coba Anda baca Yohanes 14:31. Ilmu cocokmologi itu. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Yesus ada nggak pernah membantah perintah Tuhan yang datang kepadanya? Nggak pernah. Galatia 4 nomor 4. Yesus tunduk dan takluk kepada hukum Tuhan. Muslim dia. Kamu itu kafir, ingkar kepada perintah Tuhan. Kamu hanya ikut kepada perintah iblis. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu sebab kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapak? Apa keinginan iblis? Membunuh Yesus. Barang siapa yang mau membunuh Yesus dan mengimani pembunuhan terhadap Yesus sebagai jalan keselamatan, dia adalah penyembah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 8 nomor 44. Bantah dalil, saudara. Anda pendeta tapi kok kayak gini ceritanya? Pendeta kok kayak unyu-unyu? Ya. Kayak anak sekolah minggu ente ini kawan. Masalahnya dalilnya gini loh Bang. Dalilnya kamu pelintir menurut otakmu. Mana yang saya pelintir? Coba tunjukkan. Makanya saya bilang bahas dalil. Ya sayang, kamu ngomong kasih nyembah iblis itu mana dalilnya? Coba ayo. Yesus sendiri berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ya terus seperti apa contohnya coba?
Ayo. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Buahnya Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Dan pada saat itulah orang-orang ini, aku akan berkata kepadanya, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23. Lu mau kemana? Ayo, mau kemana? Itu maknanya apa ayat itu? Itu maknanya tanda-tanda dari nabi palsu, pengikutnya kamu bisa lihat. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Itu ucapan Yesus, kawan. Ya, Bukan benar. ucapan saya. Akibat kamu menuhankan Allah yang bukan Tuhan. Akhirnya memahami ayat jadi keliru kan? Kenapa larinya ke situ, Cak Ayu? Yesus itu hormat dan tunduk kepada pencipta alam semesta yang maha suci, maha tinggi. Matius 7 Bang, itu artinya justru menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Nenekmu kiper, mana ada? Kamu baca kemudian. Dulu dong. Ya, Ngomong silakan. belum selesai kamu potong. Jangan emosi, tenang. Oke, saya diam. Jangan emosi, santai aja. Akibat kamu menuhankan Allah yang sebenarnya bukan Tuhan, memang memahami Alkitab. Dari mana kamu mengatakan Allah bukan Tuhan? Dari aspek mana kau mengatakan Allah bukan Tuhan? Dari aspek mana? Dia bayi, dia pernah dibunuh, dia pernah orok, pernah dikuburkan, pernah ditombak, pernah ditampar, pernah diludahin, pernah ditelanjangin, pernah digantung, pernah dibunuh, atau apa ini? Sampai kau mengatakan Allah itu bukan Tuhan? Iya. Jangan tersinggung ya. Enggak dong. Jangan tersinggung. Kamu harus berbicara. Iya, silakan. Tapi pakai data, kalau enggak apa-apa. Pakai data, silakan. Dari mana kau mengatakan Tuhan saya bukan Tuhan? Coba. Ayo. Dari mana? Dari mana? Dari sejarah, Bang. Coba tunjukkan sejarah yang mana? Sejarahnya awal Muhammad jadi nabi yang utus siapa, Bang? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gimana? Oke, sekarang pertanyaan saya, Nabi Musa menjadi nabi yang utus siapa? Tuhan Allah Israel Elohim. Ya sama, saya juga mengaku itu. Nah, itu cocokmologi. Ya, dari talu. Yang pasti Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu maha suci, maha tinggi. Tuhan kami sama. Yesaya 6 nomor 15. Pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, maha suci. Ayo. Sedangkan Tuhanmu, sedangkan sembahanmu terkutuk di atas tiang salib, dibunuh sama orang-orang kafir. Itu Tuhanmu kan? Keluar dari kubur. Coba, mana dalilnya Tuhanmu keluar dari kubur? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati, agar dia menjadi mayat, supaya dia bangkit, agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Baca dalil. Baca dalil, Bang. Ya, tenang. Kok saya pula yang disuruh tenang? Gimana sih? Saya pula yang disuruh tenang. Anda lah yang harus tenang. Saya maklum, Bang, dengan kondisi Anda itu. Oke, sekarang saya bertanya nih. Kita singkat-singkat aja, jangan terlalu banyak makan waktu. Ya. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelahnya bergelar Allah atau bergelar Kristus? Jawab. Menurut Yesus. Silakan. Kalau saya pelajari nggak ada bergelar Kristus. Saya tidak tanya ente, yang saya tanya menurut Yesus, penyesat yang muncul setelahnya bergelar Allah, bernama Allah atau bernama Kristus? Jawab. Mana bergelar Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Makanya aku bilang, bantah dalil, saudara. Jangan cuma bisa menyesatkan perpuluhan lancar, menyesat jemaah. Gimana sih? Baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apakah gelar penyesat itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau gelar penyesat itu justru Kristus? Cepat. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Semangat, Bang, belajar. Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Iya. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku,
Dan berkata, Akulah Mesias. Penyesatnya berkata apa? Akulah Mesias, akulah Kristus. Oh, enggak boleh itu, Bang. Mesias dan Kristus beda. Mesias itu juru selamat, Bang. Kalau Kristus? Kalau Kristus? Rapi. Ya. Kampret. Di mana tempat di bumi ini selain gereja kau bisa bohongi orang? Nggak ada. Cuma di gereja. Kristos bahasa Yunani, orang yang diurapin. Mesias itu bahasa Ibrani, orang yang diurapi. Podo wae kak Blamats. Alamak, kampret. Gimana tuh pendeta cuman bisa nipu jemaat? Anda pendeta loh. Anda pendeta. Kristos dengan Mesias itu sama. Cuman satu bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani. Piye to mas? Udahlah bang, besok jadi pemain futsal aja, jangan jadi pendeta deh. Ngajak-ngajak orang masuk neraka dengan ilmu kayak gini. Jadi saya ulang lagi sama saudara ya, tolong direnungkan saudaraku ya. Meskipun saya guyon, saya sampaikan dengan cara-cara seperti ini, tapi anggaplah itu adalah pelajaran yang berharga. Sudah banyak kali orang yang kusesatkan mati dalam keadaan Kristen gara-gara you. Maka dari hari ini Anda harus belajar lagi. Penyesat yang datang kemudian menurut Yesus bukan bernama Allah, tapi bernama Mesias. Paulus mengaku di dalam kitab Anda sendiri, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menerima Injil bukan dari pernyataan manusia, tetapi aku menerima Injil dari Mesias. Oke? Oke, silakan. Ya, sama-sama saudara. Thank you. Mudah-mudahan Anda renungkan. Apa? Yesus makan jengkoang, maksudnya? Kok Yesus makan jengkoang? Saudara pendeta, marilah kita memberikan edukasi kepada umat yang ada di negara kita ini. Islam mendengarkan, Kristen mendengarkan. Kasih edukasi gitu loh, yang sifatnya positif, jangan kita tipu mereka. Oke? Penyesat menurut Yesus muncul setelah dia itu bergelar apa? Penyesatnya? Kristus. Mengaku. Nah, gitu dong. Itu Mesias, ngaku-ngaku loh. Tapi padahal bukan Mesias. Gitu. Nah, gitu. Pintar. Pintar, Cak Ayu. Siapa? Bukan Mesias siapa coba? Siapa yang pernah datang kepada tokoh-tokoh manusia di dunia ini, di mana oknum itu datang kepada tokoh, di mana tokohnya ini yang mengajarkan dia bertemu dengan Mesias setelah Yesus tak ada di bumi. Itu terjadi di mana? Di Islam atau di Kristen? Paulus itu rasul kedua setelah para murid. Dengarkan dulu, Jumang. Kamu kan nanti merujuk ke Paulus gitu loh, Jumang. Kamu kan merujuk ke Paulus gitu loh. Ya iya memang, karena dia satu-satunya tokoh yang menyesatkan banyak manusia. Dengarkan dulu, Jumang. Dengarkan dulu. Iya, saya dengar. Kamu ngomong dipotong loh. Kamu mesti... Ya, dengan saya potong, saya membantu Anda. Karena sebenarnya Anda sudah tidak punya narasi lagi. Ini Jumang. Paulus itu rasul kedua setelah para dari murid. Kata siapa? Ini berdasarkan konteks sejarah gitu loh. Enggak. Itu kata siapa kalau dia itu rasul kedua? Berdasarkan konteks sejarah dari... Saya tidak mau tahu sejarah Anda itu, saya nggak mau tahu. Kenapa? Loh. Yang menjadi tokoh utama terhadap pengajaran kepada Bani Israel itu Yesus. Maka harus berpola kepada Yesus. Katanya dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya Yesus. Yesus kan? Maka Yesus harus jadi panutan. Siapa Paulus menurut Yesus? Ada enggak?
Kata Yesus, Paulus adalah Oh, sudah juga. Hah? Kata Yesus, Paulus adalah Dengarkan. silakan. Kamu banyak ngomong supaya kelihatan benar gitu loh, Bang. Enggak, pertanyaan saya menolong Anda loh. Kalau saya diam, Anda malu. Anda mau ngomong apa? Contoh nih, kutanya ya, dengarkan. Ini kita disimak di banyak orang nih. Ribuan orang yang menyaksikan kita. Dengarkan. Menurut Yesus, Paulus itu adalah teng-teng. Silakan Anda jawab, saya diam. Silakan dijawab Pak Christian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehabisan kata-kata, mau kemana? Saya justru menutupi kemaluannya, menutupi ketidaktahuan saudara pendeta Kristen ini dengan sengaja saya timpali. Karena kalau saya biarkan bicara, dia mau ngomong apa? Coba, silakan. Mau ngomong apa? Coba, ayo. Selain Paulus kan ada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kawan-kawan ya. Mereka juga mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan Paulus doang yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Adalah yang pertama tuh murid-murid Yesus. Tapi kenapa Anda itu kok antipati dengan Paulus gitu loh. Paulus itu setelah para murid-murid itu mengajarkan Yesus adalah Tuhan, mereka benci dengan para murid-murid yang mengajarkan itu. Gitu loh Bang. Tapi Anda memframing Paulus seolah-olah sebagai pribadi yang sesat, jahat. Loh, itu pola pikiran Anda gitu loh. Jadi intinya Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan kan Anda tentang itu. Intinya kan di situ. Padahal yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan bukan Paulus doang. Para murid-murid Yesus. Paulus ini setelah para murid-murid mereka ini mengajarkan Yesus adalah Tuhan, ketika hari Pentakosta Petrus berkhotbah dalam satu hari 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul 2 ya, dibaptis. Nah inilah yang menimbulkan suatu iri hati pada Paulus sehingga mereka mengejar-ngejar, menyiksa para pengikut Yesus yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam proses pengajarannya dia ke Damsyik, akhirnya dia mengalami perjumpaan, penglihatan dengan Yesus, akhirnya dia bertobat, terima Yesus dalam hidupnya, dari orang jahat jadi baik, dan dari orang yang melawan ajaran Yesus, dia menyebarkan Yesus adalah Tuhan. Jadi kebanyakan Muslim itu memusuhi Paulus karena mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Padahal yang pertama kali mengajarkan itu para murid-muridnya Bang Jumat. Jadi kalau mau adil, para murid-muridnya itu juga sama dengan Paulus, mereka sama. Tapi kenapa yang di framing itu Paulus doang dengan berbagai asumsi, narasi, Paulus itu begini, begitu, tidak punya silsilah, yang apa, tidak jelas latar belakangnya. Itu adalah framing-framing yang dibuat oleh Juma yang kelihatannya supaya benar begitu. Udah, ini rendah kali narasinya. Bukan cuman Paulus Zuma, murid-murid juga Zuma. Saudara itu dibayar jemaat harusnya menghabiskan waktu untuk belajar. Justru penyesat ini menyesatkan murid-murid pilihan juga. Dalilnya jelas di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Belajar dong, jangan karena keasikan perpuluhan, banyak tebal dompet, wah banyak yang percaya kebohongan saya ini. Nggak usah belajar, yang penting jemaat percaya sama. Jangan kayak gitulah, hidup ini singkat bro. Besok juga mati, pertanggungjawabkan ratusan orang kamu sesatkan.
Kalau Anda mengatakan murid-muridnya juga bla bla, ingat, di dalam Kisah Para Rasul nomor 15, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Anda baca satu perikop di sana. Bagaimana Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Baca, catat kalau saya ngomong, catat. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Ketika dia pulang ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus mentahirkan diri, dan bahkan Paulus mempersembahkan persembahan kurban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Belajar dong. Kemudian Anda mengatakan bahwa orang-orang Yahudi suka sama Paulus. Waduh, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak, inilah dia Paulus, sang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia, Paulus ini adalah tokoh dari Karisteng. Tolonglah, belajarlah. Minimal Anda tidak menyesatkan orang lagi lah. Hentikan itu menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, salah dulu bang, salah dulu. Setannya jangan keluar dulu. Suruh setannya tinggal di situ biar ku ceramai pakai Bible. Jadi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Apa itu? Artinya bahwa Yesus sudah menubuatkan kepada muridnya agar waspada, karena akan datang kemudian Yesus palsu dan mengaku akulah Yesus. Nah, Paulus ketika ke Damsik, padang gurun menuju Damsik, apa kata Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa itu yang datang? Siapa yang datang itu? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Sebagai Kristen hanya didoktrin itu adalah Yesus sebagaimana kata siapa itu Yesus, kata siapa? Di dalam Matius 24 nomor 23 Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau pergi di sana, atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus sudah ulang-ulang, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab aku Yesus, kedatanganku yang kedua sama seperti cahaya yang bersinar terlontar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti caranya aku datang untuk yang kedua kalinya. Begitu cara belajarnya. Sahabatku fi, syukran. Jadi kalau Anda kemudian hanya modal dogma, doktrin, modal janji-janji perpuluhan, sudahlah itu Pak Pendeta. Ya, khutbahkan kepada jemaatmu, jemaat-jemaatku Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini mari kita belajar betul-betul. Ternyata yang kita sembah selama ini adalah Kristus palsu, Mesias palsu, yang Yesus nubuatkan di dalam kitab kita sendiri. Begitu caranya. Jangan Anda suruh mengajak orang-orang ini menyembah Mesias palsu, Kristus palsu. Sekarang saya ingin tanya nih, menurut saudara Kristen, enggak kan tadi saya tanya tapi kan hanya pura-pura tanya karena saya tahu Anda tidak tahu jawabannya. Sekarang ini aslinya bertanya. Ya kan Anda dari tadi tidak pernah menjawab pun. Ini pertanyaan saya, saudara. Apakah menurut Yesus akan muncul Yesus palsu? Kepada muridnya dia mengatakan, hei muridku yang asli, ya paman, akan muncul Yesus palsu loh, menyesatkan banyak orang. Apakah saudara percaya dengan ucapan Yesus itu? Silakan. Memangnya ada. Ya, emang ada toh. Ucapan Yesus itu Anda nggak percaya gitu? Ya ada enggak? Yesus palsu mana? Ada. Kalau tidak ada berarti Yesus bohong. Mana yang betul?
Sekarang tunjukkan saja, ucapan Yesus pada enggak Yesus Enggak. palsu. Pertanyaan saya sebelum ke situ, pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa Yesus pernah berkata agar murid-muridnya waspada disebabkan karena akan muncul penyesat mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias? Apakah Anda percaya tentang itu? Percaya, ya. Percaya. Berarti Anda mempercayai akan munculnya Yesus palsu, betul? Oke, boleh. Kalau Yesus palsunya bukan yang datang kepada Paulus, tolong tunjukkan Yesus yang palsu itu datang kepada siapa dan mana orang-orang banyak yang telah disesatkan itu. Silakan. Oke. Tadi sudah saya katakan. Yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan, bukan Paulus saja. Saudara, itu udah tamat kita. Kita udah tinggalkan itu. Sekarang yang kita Anda sudah mengakui. Sabar. Saya nggak mau ikuti irama Anda yang semakin hari semakin blok. Dengar, saudara, dengar. Tadi kita sudah sepakat ada Mesias palsu dan ada korban banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu. Oke, bukan Kristen menurut saudara, bukan Paulus menurut saudara. Pertanyaan saya, kalau Anda percaya dengan nubuatan Yesus tersebut, tunjukkan Yesus palsunya datang kepada siapa dan apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu itu. Jawab. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Oke, cuma saya jawab dulu ya. Sampai saat ini, saya tidak tahu orang yang disesatkan Mesias palsu. Dan Paulus itu bukan Mesias palsu. Sebab apa yang diajarkan itu sama juga yang diajarkan oleh para murid-murid Yesus. Dari kehidupan Paulus, perubahan hidupnya dari orang jahat jadi baik, itu mencerminkan karakter Kristus, pribadi Kristus. Dan ajaran-ajaran Paulus di dalam surat-suratnya adalah ajaran-ajaran moral yang baik, menekankan kekudusan, kasih, kedamaian, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan. Jadi kalau dibilang sesat, tolak ukurnya adalah orang yang pikirannya sesat saja. Oke, tidak ada jawaban. Saja cukup ya. Tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Jadi begini. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak, saya tidak tahu mana orang yang banyak disesatkan itu. Yesusnya, saudara, Yesusnya itu sudah mengatakan bahwasanya dari buahnya kamu bisa melihat dia nabi palsu itu. Apa itu? Paulus orang mengajarkan kasih, mengajarkan dari buahnya kata Yesus, kamu bisa melihat nabi palsu itu dari buahnya. Pertama memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai nama Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kok Anda mengatakan aku tidak tahu siapa yang banyak itu? Hei, sudah jelas-jelas simbol-simbol, tanda-tanda daripada pengikut Mesias palsu. Yesus sudah uraikan, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok Anda pura-pura nggak kenal sih, Cak Ayu? Memang saya nggak tahu kok. Ya jelas, nubuat itu bukan Paulus. Kamu memframing bahwa itu bulan Februari kemarin pas Natalan, Bapak terima perpuluhan berapa ratus juta, Pak? Oh, banyak. Banyak. Bisa tidak kira-kira Anda tinggalkan itu demi keselamatan Anda?
Oh, tidak. Tidak. Makanya Anda akan berusaha supaya tidak keciduk bahwa yang dimaksud kelompok orang yang banyak yang disesatkan itu adalah Anda, dan Anda adalah tangan-tangan kanan setan untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, "Hei Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu." Bani Israel waspada kepada Mesias palsu, makanya mereka tidak menjadi Kristen. Coba lucunya kan ya, Yesusnya ada di Yerusalem, pusat kekristenan adanya di Roma. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Iyalah. Soalnya Yesus aslinya adanya di Palestina, adanya di Yerusalem. Yesus yang palsu berkreasi dan berkarya itu di Roma, Vatikan, lalu kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Begitu Cak Kangkung. Berhentilah itu perpuluhan, berhenti. Mending pulang kampung, beli cangkul, Anda tanam singkong, daripada Anda banyak duit tapi menyesatkan banyak orang. Udahlah Bang, udah. Mending beli cangkul. Atau paling bagus beli linggis. Banyak ruko-ruko tutup kalau malam itu bisa, banyak isinya di dalam. Oh, cuma kamu ya. Daripada Anda menyesatkan banyak orang, Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Kalau Anda cuma bermodalkan linggis, banyak Alfamart tutup kalau malam, Anda bisa memanfaatkan. Yang masuk neraka cuma Anda sendiri. Tidak ada yang nuntut, aku masuk neraka karena Bapak ini. Enggak. Tapi kalau Anda modal linggis, Anda sendiri yang berdosa. Tapi kalau Anda modal mulut di depan mimbar, banyak orang yang Anda sesatkan. Kasihan mereka, Pak. Saran saya berhenti aja, beli cangkul atau beli linggis. Kalau beli cangkul berarti jadi petani, tanam singkong. Kalau beli linggis berarti ya Alfamart, kan gitu. Itu pilihan Bang, silakan. Daripada Anda menyesatkan orang, saya sih cuma kasih solusi. Kasih solusi. Dari awal sudah saya katakan. Apapun omongan si Juma itu tong kosong. Kira-kira iblis mau nggak dinasihatin Bang? Kira-kira iblis mau nggak dinasihatin? Mau nggak? Tidak Bang. Tapi Anda sebagai manusia, minimal setelah ini Anda merenung. Benar juga kata saudara saya Zuma ini ya. Apa yang disampaikan di Bible ini kok betul semua. Ya Tuhan, berilah aku petunjuk Tuhan. Nah, belajar baik-baik. Renungkan dari lembaran Bible, dari lembaran lain. Pelajari baik-baik. Tak ada gunanya kita kaya raya Bang, tapi hidup dikekal nanti neraka. Untuk apa? Untuk apa banyak duit? Iya toh? Untuk apa banyak duit tapi hidup singkat? Paling kalau saya hitung-hitung, Anda hidup di dunia paling sisa 2 hari, 3 hari. Tobat, kamu pun masih ada kesempatan. Daripada di kehidupan berikutnya kekal neraka. Gitu Bang. Loh, Yesus mengatakan, "Enyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kemana perginya pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bukan saya mau menghina saudara, enggak. Beruntunglah kalian ini, saudara-saudara Kristenku yang dibawa. Beruntunglah kalian yang hidup di zaman para apologet Islam itu pada berlahiran di mana-mana. Karena mereka, dari mulut-mulut mereka lah ini kalian mendapatkan petunjuk. Dari mereka memutar balikan kebenaran. Oh enggak, silakan Anda uji apa yang saya sampaikan dengan isi Bible Anda habis ini. Anda turun, buka Bible, Anda pelajari, Anda renungkan dengan hati Anda, dengan kepala saudara. Harta yang paling berharga pada apa yang ada dalam diri saudara Kristen ini adalah akalnya, bukan dompetnya, tapi akal. Duduk, renungkan, ingat. Hari ini, malam ini sudah saya renungkan Bang. Tahu perenungan saya? Apa tuh? Apa? Perenungan saya, isi Bible tidak bisa dipahami menurut pola pikir si Juma yang hanya diisi. Ya sudahlah, itu hanya ucapan kesombongan.
dalam hati abang, dalam pikiran abang, apa yang disampaikan Bang Sumai ini betul. Saya percaya itu. Anda orang Indonesia kan? Meskipun Anda selama ini penyembah Kristus, tapi Anda orang Indonesia, Anda makan tempe, Anda makan tahu, pasti ada sisi di dalam kepala Anda, sinar cahaya kebenaran, sehingga Anda akan mengiyakan apa yang saya sampaikan. Cuman Anda malu untuk mengatakan itu. Tidak ada yang malu. Ya, jangan sombong saudaraku, jangan sombong. Habis ini Anda turun, Anda renungkan ucapan saya. Sudah saya katakan kok, cara Kristen itu punya cara tersendiri. Bagaimana menghayati, mengimani Tuhannya. Yang mana dalam tingkat penghayatan mengimani Tuhannya itu tidak bisa diatur oleh si Juma. Minimal minta petunjuk kepada Bible saudara. Apa kata Yesus? Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan ya Tuhan, telah aku sampaikan kepada Bani Israel muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Muridku percaya bahwa engkau lah telah mengutus aku. Yesus berkata dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar kesaksian orang yang hidup 2000 tahun setelah aku bernama Kristian. Hanya karena modal perpuluhan saja. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang, dan bersaksi tentang aku bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus bersaksi dia adalah utusan Tuhan. Murid-muridnya bersaksi bahwa Yesus ini utusan Tuhan. Kurang apa lagi? Coba. Sudahlah Jum. Ya sudah. Sudahlah kawan. Udah. Jadi saya sudah katakan kan dari awal. Boleh aku bertanya? Silakan Bang, silakan. Tapi jangan ke Kristian bertanya ya, kasihan dia sudah nggak bisa dia. Apa motivasimu mau buat acara-acara begini, itu apa motivasimu? Boleh saya jawab? Silakan. Bapak Cuan. Oke. Al-Quran saya mengatakan innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir itu berperang di jalan setan. Faqatilu awliya syaitan. Wahai orang beriman, perangilah saudara-saudaranya setan. Kalian itu saudaranya setan. Kalian saudaranya setan, maksud mana buktinya? Setan itu kerjanya menyesatkan. Sesuatu yang buruk dibungkus menjadi baik. Sesuatu yang baik dibungkus supaya terlihat buruk. Ya itulah. Itu setan itu. Sekarang Anda lihat Bible saudara. Lihat Bible saudara. Itu asli atau hanya terjemahan? Yang direvisi, melakukan perbaikan. Ada apa? Apa yang disembunyikan di situ? Sampai harus diperbaiki, sampai harus dikoreksi. Apa? Mana original teksnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara Gultom, di dalam kitab saudara ada makhluk keluar dari kubur lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Sedangkan Yesus berkata, iblis telah diberi kuasa untuk menguasai dunia. Di dalam Yohanes 12:31, coba Anda baca. Dunia sekarang sudah dihukumkan sebab penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Keluar mana? Keluar dari kubur. Maka yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kuasa dunia telah diberikan kepadaku. Pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi kalian itu diminta oleh makhluk tersebut untuk menjadikan kami orang Indonesia seluruhnya untuk menjadi pengikutnya. Kami tak mau. Makanya kami hadir di sini. Karena Kristen ini supaya menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya, Kristen menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan kata Allah, Tuhannya umat Islam yang kalian tidak imani. Kalian ridho, kalian ikhlas, kalian mau menggunakan kata Allah meski hanya menyebutnya dengan Allah demi untuk menyesatkan kami. Paham? Itu cara-cara kalian. Markus 16 nomor 15 nomor 16. Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalian datang kepada kami memberitakan Injil padahal bukan Injil. Kami percaya? No.
Kami nggak mau percaya itu. Kenapa? Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap Bible. Yesus tidak mengenal kitab Lukas. Yesus tidak mengenal kitab Markus. Yesus tidak mengenal kitab Roma, Filipi, Kaluku, Pararang, Padale. Yesus tidak mengenal kitab-kitab itu. Tidak ada legalitas dari Yesus. Itu kitab murni dari Barat. Nama Yesus hanya dicatut masuk ke dalam supaya orang bisa percaya. Makanya ada konsep, barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Apa itu? Itu sebenarnya politik. Politik orang Roma. Supaya siapa yang datang membawa ajaran ini, harus kau terima. Jangan kau tolak. Ketika ada penginjilan datang, ada pastor datang, ada misionaris datang, jangan kau tolak, terima dia. Kalau ditampar pipi kananmu, kasih yang kiri. Pokoknya harus kau terima. Itu konsep doktrin yang diajarkan oleh Vatikan Romawi pertama kali mengajarkan agama Katolik kepada seluruh wilayah-wilayah jajahannya. Pelajari secara histori itu. Pelajari. Yesus sendiri berkata apa? Barang siapa yang menjadi seteruku dan tidak mau menjadi rajaku, bawa ke sini, bunuh dia di depan mataku. Itu kata Yesus. Barang siapa yang tidak membenci ibu kandungnya, bapak kandungnya, adik kandungnya, saudara kandungnya, anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Yesus itu keras, tegas. Yesus itu demi menyelamatkan Bani Israel, dia keras, tegas. Datang kalian, barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah kirimu. Coba, kau susun pendetamu besok di Senayan, undang saya biar ku tampar satu-satu. Ajaran teoritis yang bullshit, yang tidak rasional. Saya buktikan ya, ajaran Kristen itu kasih atau tidak. Saya buktikan, saya ini pelaku sejarah yang akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia sampai keturunan kesekian. Saya mengadakan acara Islam di wilayah saya sendiri, di tempat saya sendiri. Tiba-tiba datang kristenisasi pelacur agama, membawa kado berupa baju kaos tertuliskan ajakan menjadi Kristen. Saya tolak. Kenapa? Karena yang datang membawa itu adalah penyesat, penista bernama Lina Tidak Jaya. Datang menyidak kami yang sedang mengadakan ajaran Islam internal agama kami adakan. Datang bawa baju kaos. Lalu baju kaos itu saya tolak dan saya bakar. Saya dilaporkan polisi. Ini ajaran terasi, bukan ajaran kasih. Ajaran terasi. Ajaran terasi kok maksa kali orang mau jadi pengikutnya. Sampai dia datang bawa baju kaos. Baju kaosnya saya tolak. Itu kan sudah diberikan kepada saya kan? Sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain, itu adalah hak siapa yang kita berikan. Saya ambil, itu hak saya. Saya mau pijak, saya mau ludahin, saya mau kencingin, saya mau berakin, saya mau bakar. Itu hak saya, karena itu sudah punya saya. Kok saya dilaporin? Ajaran kasih tak sampai. Gitu saudara. Jadi kalau Anda bertanya kenapa harus ada? Yes, harus ada. Supaya anak-anak Islam di negara ini terlindungi dari ajaran penyembah Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Paham sampai sini? Kalau tidak paham, silakan pertanyaan berikutnya. Paham. Nah, gitu dong. Ukur kebenaran apa yang diomongkan cuma. Syukran. Cuma. Iya kawan. Kau bilang kau sudah belajar kitab Injil kan? Bible yang saya pelajari. Injil sudah ada. Injil itu kitabnya Nabi Isa. Ya. Kau anggap Bible kami itu salah di matamu? Loh, kalian yang menyalah-nyalahi isi Bible kalian, kok jadi saya yang salah? Saya menguraikan bahwa Yesus tidak mengenal kitab saudara. Kitab saudara itu aslinya berbahasa Greek, bahasa Yunani yang muncul di Indonesia. Bukan bahasa itu, bahasa Indonesia. Sama kau sudah belajar itu semua? Saya sudah baca, saya sudah pelajari. Sudah pelajari? Iya. Nah, kalau kau anggap itu Bible kita salah, coba kau perincikan Bible yang benar itu gimana? Hei saudara, saya tidak pernah mengatakan Bible Anda salah. Dari dulu-dulu saya sudah mengatakan Bible Kristen itu benar. Benar-benar bukan firman Tuhan. Iya. Itu yang firman Tuhannya itu macam mana? Yang datang kepada Nabi Isa. Iya, perincikan satu persatu. Itu kitabnya Bani Israel datang kepada Nabi Isa, bukan kitab saya.
Baca Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea ketika Yohanes Pembaptis ditangkap. Dia mengajarkan Injil Allah. Hei, itu data. Yesus tidak mengajarkan datang ke Galilea dan mengajarkan Markus, mengajarkan kitab Yohanes, mengajarkan kitab Roma, Galatia. Nehi mericektum berjahe. Yesus tidak terus mengajarkan yang benarnya buku-buku gimana? itu. Terus yang benarnya gimana Juma? Yang benar itu adalah Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Artinya apa? Sebelum muncul kitab-kitab kalian, menurut penelitian kesaksian yang tidak diketahui siapa namanya, yang bersaksi kepada penulis buku Yohanes, tertulis dalam Yohanes 21 nomor 24 dan 25, dia mengatakan bahwa Yesus sebelum terangkat ke langit, segala firman telah ia sampaikan kepada muridnya. Dan rangkuman segala firman yang diterima muridnya menghantarkan murid-murid Yesus mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Bentar Juma, bentar. Baca Bible kalian. Saya bingung dengan Juma. Oh, harus bingung. Bingung. Tapi ngomong, dengarkan kok Juma kalau ngomong. Iya, baik. Bingungnya gini Juma. Ya. Tadi berkata Yesus tidak melegalisasi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kenapa kok comot-comot ayat itu? Saudaraku, saudaraku, untuk membuktikan sebuah uang itu palsu atau tidak palsu, yang kita kaji adalah uang palsu itu. Untuk menguraikan uang itu palsu atau tidak, uang palsu itulah yang akan menampakkan kepalsuannya sendiri. Ketika saya mengutip isi daripada Bible saudara, ingat, jangan kamu sia-siakan upaya Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menulis tentang peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jadi Lukas melakukan penyusunan berita-berita yang telah terjadi. Tapi sepalit apapun, sesahih apapun cerita yang disusun oleh Lukas, itu bukan firman Tuhan. Saya nih memberitakan kepada saudara Bible, saya ambil data ini ke data ini, data ini ke data itu. Bukan memberitakan firman, tapi memberitakan peristiwa yang terjadi berdasarkan catatan wartawan Lukas, wartawan Markus, wartawan Paulus, dan seterusnya. Cobalah loncatan berpikirnya itu sedikit dinaikkan. Jangan cuma bisa perpuluhan aja. Begitu saudara, pendeta Christian Jupri yang unyu-unyu. Silakan. Jangan kalian ini tidak sunat hati. Sunatkan hati, lembutkan hati kalian. Ingat, seorang pengacara, ya, penasihat hukum, bukan dia yang punya lahan, bukan dia yang punya tanah, dia bukan punya harta. Tapi ketika dia menjadi penasihat hukum, dia lebih menguasai materi yang ada daripada si pemilik tanah itu sendiri. Inilah yang terjadi dengan kalian Kristen. Kalian yang punya kitab, tapi karena kalian hanya dasar dogma, doktrin dari pendeta di gereja, kalian tidak ada waktu untuk mengkaji secara akal naluri Bible itu. Kamilah yang terpanggil karena demi keselamatan kalian. Karena Al-Quran kami mengatakan, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka, serulah mereka kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik. Kan begitu kawan. Makanya saya sangat-sangat suka kalau ada orang Kristen datang tidak menghujat. Karena kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Coba, saya katakan begitu kan. Kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Coba, kurang apa lagi Bang Subah? Kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Aku sampaikan kebenaran sebagai alur cerita yang ditulis oleh para wartawan. Bukan kebenaran firman Tuhan. Gitu maksudnya. Oke, bagian dapur tolong bikin anu dong, kopi campur masako dulu. Capek aku ini. Ada Ustaz Nafi, silakan. Ustaz silakan. Masya Allah.
Lanjut abangku. Masya Allah. Lanjut Bang Bang Handi. Sultan, silakan. Kalau pendeta Kristen udah pergi meninggalkan batu nisan ya? Enggak juga, dia pergi buru-buru ambil Bible, belajar dia. Oh, Mudah-mudahan besok dia pergi beli kacamata baca. las. Oh, kacamata las. Lanjut Bang Adi, lanjut. Saudara Gulton ini orangnya baik kok. Baru beberapa pasang sendal dia makan. Lanjut Bang Adi. Dengan Bang Gulton. Saya bikin kopi sebentar aja, silakan. Iya. Bro Gultom. Tapi nggak bicara dia Bro Gultom, gimana sih? Lanjut. Aku mau dengar si Juma ini ngomong. Ya kamu udah ngomong tadi. Enggak, dia yang diambil itu berapa baris yang diambilnya, yang disalahkan itu 67 baris. yang diurainya di sini berapa baris? 67. Saudara, silakan Anda baca Bible saudara. Datanya surah apa, nomor berapa, bab berapa, silakan Anda bacakan di sini. Saya akan membantu Anda untuk memahami dan akan saya berikan referensi dari data-data Bible yang data-datanya juga dari Bible. Contoh misalnya, Yesus berkata dalam Yohanes 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah itu ucapan Yesus tuh. Apa kisi-kisi pembandingnya? Matius 5 nomor 10, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Masih ada nggak kisi lain? Ada. Jangan menurut Yesus bang. Menurut Paulus, oke. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sinkron kan? Jelas bukan? Galatia 1 nomor 15, 16. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti murid-murid Yesus tidak ke bangsa lain. Yang ke bangsa lain itu Paulus. Nah sekarang pertanyaannya, adakah Yesus mengajarkan muridnya keluar dari bangsa lain? Keluar ke bangsa lain, adakah? Tidak ada. Nah, nanti kemudian muncul sanggahan di tahun 52 Masehi ketika Paulus menuju ke Damsik, tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, ada sosok yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10:18, waspadalah, aku berkata kepadamu, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Cahaya datang kepada Paulus. Lalu cahaya itu berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sedangkan Yesus sebelumnya sudah berpesan nih kepada muridnya. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dan berkata, akulah Mesias. Berarti ada Mesias datang setelah Yesus terangkat ke langit. Sedangkan malaikat berkata kepada orang-orang yang ada pada masa itu, pada saat Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, dia akan datang ke bumi sama seperti ketika dia terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus ada jasad enggak? Enggak ada. Aku datang nanti dengan jasadku. Di mana Yesus mengatakan aku datang nanti dengan jasadku? Baca Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Makanya dia mengatakan, kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab aku datang ke bumi, kedatanganku nanti sebagai anak manusia lengkap dengan jasad. Jadi kalau ada yang berkata Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, aku bermimpi bertemu Yesus, aku melihat Yesus kemudian di atas Ka'bah, pada saat aku tahajud, aku sujud, aku mendengarkan ada bisikan, itu bukan aku. Sebab kedatanganku yang kedua nanti, aku akan turun dari langit sebagai anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikat, dan seluruh manusia yang ada di atas bumi akan bertekuk lutut
Semua manusia ini akan tahu ketika Yesus sudah datang, seluruh manusia akan tahu. Orang yang lagi tidak sempat cebok kalau Yesus datang. Orang yang lagi mengandung seketika kemudian beranak. Orang yang lagi tidur seketika terbangun ketika Yesus itu sudah datang. Sementara yang terjadi kepada Paulus cuman dia saja dengan orang-orang yang kita tidak kenal, yang melihatnya dan mengetahuinya. Itu kebohongan, Cak Ayu. Yesusnya mengatakan begitu. Coba Anda baca Matius 23, Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 30. Baca itu, baca. Ternyata Yesus mengatakan di antara masa sebelum dia datang kedua kalinya, muncul Yesus palsu. Jangan percaya, kata Yesus. Jangan percaya. Kami pun umat Islam nih, andai saja Nabi Muhammad SAW berkata, aku bertemu Yesus di padang gurun setelah membaca Bible, kami pun akan ragu. Tapi karena Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Yesus dalam bilik, kami tetap percaya kepada beliau setelah baca Bible. Tapi ternyata yang mengatakan ketemu Yesus di padang gurun itu adalah pendiri agama kalian. Nah ini terakhir nih. Terakhir. 2 Yohanes 1 nomor 7. Waspadalah, siapakah penyesat itu? Planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis. Dalam bahasa Yunaninya planos. Siapakah iblis itu? Siapakah dajjal itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Panggil Paulus. Paulus, sini. Kamu bertemu dengan Yesus? Yes. Dia datang sebagai apa? Dia tidak mungkin mengatakan dia datang sebagai manusia. Karena dia sudah akui di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa oknumnya? Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Sederhana, Bung, sederhana. Hanya saja saudara-saudaraku ini terlanjur Kristen. Coba tanya pada diri saudara-saudara Kristen, baik yang ada di Komal maupun yang ada di bawah, atau yang mendengarkan setelah ini. Adakah kalian menjadi Kristen karena proses belajar? Adakah? Tidak ada. Saudara-saudara saya menjadi Kristen karena orang tua lahir sebagai Kristen, atau karena perempuan, atau karena harta dan seterusnya. Bukan karena belajar Bible. Tidak ada itu orang menjadi Kristen karena belajar Bible, nggak ada. Kecuali orang yang sudah dari lahir Kristen, lalu kemudian membaca Bible. Nah itu, mereka kemudian pelajari. Tapi karena sudah didoktrin, otaknya sudah terpatrit bahwa Yesus itu Tuhan, sudah selesai. Ketika mereka menemukan dalam Bible yang hanya wartawan punya catatan, menuliskan Yesus mati, Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus nete, Yesus kemudian ketakutan, Yesus kemudian ini bla bla bla. Apa kata mereka kemudian sebagai silat lidah? Oh, itu saat dia sebagai manusia. Coba lihat. Pernah tidak pencipta alam semesta ini sebagai manusia? Pernah nggak? Nggak pernah. Apa buktinya? Meskipun saudara Kristen itu berdalih Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi Tuhan. Ketika ditanya, ketika Tuhanmu menjadi bayi, siapa yang mengurus alam semesta? Apa kata dia? Ada Bapa. Nah, itu coba lihat. Artinya Yesus ini bukan Tuhan. 100% bukan Tuhan dan 100% manusia. Tidak ada itu. Dan 100% Tuhan. Buktinya, ketika dia menjadi bayi, mana 100% Tuhannya? Mana? Mana 100% Tuhannya ketika dia jadi bayi? Ketika dia jadi manusia, mana 100% Tuhannya? Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak nampak seperti manusia. Karena dia 100% Tuhan. Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak menjadi manusia. Karena dia 100% Tuhan.
Harusnya ketika dia 100% Tuhan, dia tidak menjadi makhluk. Buktinya dia makhluk, buktinya dia manusia, buktinya dia mati. Berarti dia 100% makhluk dan 100% bukan Tuhan. Nah, itu baru betul. Saya kira begitu, saudara. Silakan Bang Handi, mudah-mudahan saudara kita ini bisa tercerahkan. Silakan. Ya, selamat malam. Bang Gultom gimana? Ada sesuatu yang tidak ingin disampaikan? Bang Gultom? Selamat malam. Iya, malam. Malam. Oke. Boleh saya sedikit bicara? Iya. Silakan, Pak. Boleh. Oke. Anda Muslim apa Kristen? Smart. Saya Kristen. Oh ya, Saya silakan. Kristen. Cuma ini saya bilang sama kamu ya. Kalau dibilang diangkat seorang pendongeng yang paling pintar, kamulah namanya. Kamulah pendongeng yang paling pintar di dunia, bukan di Indonesia aja. Sekarang kamu setelah menarasikan Yesus kami, saya mau tanya sama kamu. Sebagai umat muslim, apa yang bisa kamu banggakan dengan Al-Quranmu? Muhammad kamu, apa yang kamu banggakan dengan dia? Dia mengawinin anak kecil. Apa sih Smart? Udah cukup ya. Yang Bang Juma bisa menjawab itu? Mudah. Ya, silakan. Yang pertama nih dari Bible. Orang yang selamat mendapatkan hidup kekal menurut Bible adalah percaya bahwa yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan. Saya dulu yang bicara, jangan congok. Dan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Lulus. Lulus Bisa saya. disematkan sebagai Lulus. Lulus saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda mengatakan saya pembohong. Kamu pendongeng. Boleh, silakan aja, silakan, apa-apa. Tidak masalah. Al-Quran saya mengatakan, Innal ladina qalu Rabbunallah thumma istaqamu. Barang siapa yang berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhannya, lalu tetap istiqomah dalam pendirian tersebut, maka beritakanlah kabar gembira kepadanya tentang surga. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Tidak ada yang Oh, bagus. Berarti dengan kata lain Anda sudah meludahi Bible. di dunia. Bawa aja lah kau itu. Nggak bisa diskusi dia. Dengan kata lain Anda meludahi Bible. Yang saya jelaskan tadi itu Bible. Harusnya naik ke sini, Bang. Bang Suma, kamu keliru. Di Bible saya itu tidak kayak gitu loh. Ini loh yang betul, ini loh yang benar. Bible saya itu mengarahkan begini. Jangan nyerang pribadi, karena yang saya sampaikan itu adalah isi Bible berdasarkan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Ya kan? Yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka, setan yang terkutuk. Sedangkan Paulus tegas mengatakan, Galatia 3 nomor 13, Kristus. Nah coba, Kristus lagi tuh. Kristus kan yang dikatakan, bukan Yesus kan? Kristus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang palsu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dari sini aja ini sudah bohong Paulus ini. Sudah bohong. Kenapa bohong? Nih saya sampaikan pelan-pelan. Hukum Taurat itu tidak berlaku kepada bangsa Kristen. Tidak berlaku kepada orang di luar Yahudi. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Tuhan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Yesaya 431 nomor 31 sampai 33. Nah, perjanjian baru Tuhan ini kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Sehingga kebohongan terkuak kemudian ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen. Kristen ya, kita ya. Karena kami tidak, Kristen aja.
Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen? Coba, ada orang mati demi menebus undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Lalu kemudian ada orang ke Singapura. Teman-teman, kumpul. Ada apa, Cak Ayu? Kita telah dibebaskan dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Tahu? Itu undang-undang untuk warga negara Indonesia, Pak. Kenapa kita yang dibebaskan dari sana? Kan tuyul. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk orang Kristen? Imamat 11 nomor 7. Janganlah engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Perintah itu, larangan itu untuk siapa? Ya untuk orang Yahudi, Cak Kangkung. Kalau orang Kristen mau makan babi, mau tidur sama babi, mau mandi sama babi, mau bermain dengan babi, tak ada larangannya di Taurat untuk orang Kristen makan babi, Paman. Hukum itu hanya untuk Bani Israel saja. Kuduskanlah hari Sabtu. Orang Kristen mau minum tua hari Minggu, hari Sabtu, mau mancing ikan hari Sabtu, mau disko di gereja hari Sabtu, tak ada urusan, karena hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, Cak Kangkung. Kenapa kalian yang sibuk? Dari situ aja muncul kesesatan, nampak kesesatan itu bagi orang yang berakal sehat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Emang kapan hukum Taurat itu berlaku untuk kita? Kapan? Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya berlaku bagi Bani Israel saja. Shema Israel, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu esa. Jadi kalau orang Kristen mau menuhankan 10 Tuhan, 50 Tuhan, 100 sembahan, selama dia hidup berdampingan dengan Bani Israel dan tidak ada hukum itu untuk dia, mau dia menyembah celengan, nyembah kemudian knalpot mio, mau menyembah kondeknya Tante Maria, tak masalah, karena hukum itu hanya untuk kepada Bani Israel saja. Tak ada hukum untuk di luar itu. Ya, silakan. Begitu kawan. Ya. Jadi pertanyaan siapa Bang Semar tadi, itu benar apa tidak? Apa tuh? Yang pertanyaan dia tadi ya, apa itu? Saya nggak dengar pertanyaannya apa. Yang dia bilang katanya itu Bang Nabi Gultom. kalian tadi. Bang Gultom, Smart tadi sambil ngomong itu selendangnya ada di leher, jadi nggak jelas kita dengernya. Ya dia bilang tadi begini, Nabi kalian cabul katanya, itu benar atau tidak? Coba tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad cabul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang disebut cabul itu yang pernah telanjang di depan umum, itu cabul. Yesus pernah ditelanjangin, bahkan sampai hari ini orang Kristen penuh dengan penghinaan terhadap Yesus, membuat patungnya dengan cabul. Itu fitnah yang muncul belakangan. Sejak kapan Nabi Muhammad cabul? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau itu terjadi, maka Jazirah Arab tidak akan mungkin percaya kepada beliau, orang terpercaya dan orang suci tersebut. Itu cuman kemudian hembusan penyesat-penyesat di luar Islam di zaman sekarang ini. Orang Arab pembenci-pembencinya tidak pernah kemudian menghembuskan adanya fitnah seperti itu kepada beliau. Cari literasi, tidak akan pernah Anda temukan itu. Itu hanya pandangan orientasi barat untuk supaya menutup kupingnya orang-orang yang telah disesatkan agar tidak mendengarkan Islam, agar mereka tidak masuk Islam. Karena iblis tidak mungkin membiarkan orang yang sudah terlanjur dalam pelukannya keluar dan menuju kepada Islam. Maka segala macam tete bengek yang bisa mereka fitnahkan kepada Rasulullah, itulah yang didengarkan oleh mereka yang minim literasi, yang awam tidak ngerti tentang Islam. Di mana Nabi Muhammad itu cabul? Tidak pernah. Tapi dengar kabar itu ya, Nabi Muhammad itu katanya
kawin berapa kali gitu. Loh, Yesus itu berasal dari istri keempatnya Yakub loh. Daud memiliki istri 600, sorry, ada 100. Salomo. Dan Yesus berasal dari keturunan hasil sorry. Ya, maaf sekata ya. Kalau di dalam Bible itu jelas itu. Yesus berasal dari keturunan poligami. Kakeknya Salomo, istrinya 1000, Cak. Ayo.